Hai, Assalamualaikum. Iya, bersama saya Vinsara. Terima kasih ya yang sudah mampir ke channel YouTube Vinsara di Vinsara Relawan Yatim. Iya, kali ini Vinsara ingin ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman gitu ya. Ya ngobrol sedikit tetapi cukup miris obrolannya gitu. Nggak apa-apa ya, kita saling berbagi aja gitu. Selama Vinsara melakukan banyak kegiatan, salah satunya kegiatan yang Vinsara lakukan memang adalah memperhatikan beberapa nasib anak yatim yang ada di ibu kota gitu. Tetapi bukan berarti yang di luar ibu kota luput dari perhatian Vinsara, dan Vinsara cukup miris ya kalau membaca beberapa berita tentang anak yatim. Dan kali ini Vinsara ingin membahas nih beberapa kejadian yang menimpa anak yatim. Vinsara ingin kalian lebih terbuka gitu hatinya bahwa menyiksa anak yatim itu adalah hal yang sangat menjijikan dan sangat berdosa sekali. Bisa dibayangkan kan, mereka yang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kemudian bukannya diurus, bukannya disayang gitu, atau diperhatikan, atau ya berbagi sedikit kasih lah sama mereka, tetapi malah disiksa. Salah satu contoh berita yang ingin Vinsara bahas kali ini adalah tentang nasib seorang anak yatim yang bernama Caca. Kejadiannya memang sudah di 2019 bulan Mei tahun lalu gitu, tetapi tetap saja gitu kejadian seperti ini selalu terulang. Nah, Vinsara akan membahas beberapa kejadian termasuk yang Caca yang kali ini ingin Vinsara bahas. Bisa dibayangkan nggak seorang anak yatim piatu yang bernama Caca ini disiksa oleh orang tua asuhnya dia sendiri gitu, disiram air panas mukanya sampai dia babak belur, tapi baik hatinya Caca ini dia masih membela gitu ke orang tua asuhnya, hanya karena merasa sudah tidak punya orang tua, mungkin orang tua asuh ini yang merawat dia. Berpikirnya seperti itu kan, tetapi ternyata penyiksaan ini sudah berulang-ulang terjadi terhadap dia gitu. Sahabat Vinsara, miris kan? Seorang anak kecil yang sudah tidak berayah dan sudah tidak beribu masih harus disiksa. Kemana mereka harus mengadu? Tidak ada ayah yang membela, tidak ada ibu yang akan membalut luka. Sungguh menyedihkan. Kemana sih hati mereka yang begitu tega menyiksa anak yatim dan piatu? Tega ya menyiksa anak yatim dan piatu. Seperti apa? Binatang? Bahkan mungkin binatang sendiri masih punya hati gitu untuk menyiksa anak-anaknya. Tapi kalian manusia dan begitu teganya, seperti kejadian yang dialami Caca ini. Vinsara akan menampilkan gambar yang memang Vinsara ambil dari berita tersebut. Sungguh miris, kasihan. Kalian benar-benar gak punya hati. Semoga aja saat ini pihak kepolisian sudah menangkap si orang tua asuh ini. Semoga saja dia sudah menerima balasannya setimpal atas apa yang dia perbuat. Seorang anak yatim dan piatu yang harusnya disayangi, yang harusnya kita rangkul, yang harusnya kita bagi kasih sayang kita untuk mereka gitu. Tapi malah disia-sia, disiksa. Sungguh keterlaluan. Kejadiannya memang di kota Makassar, tapi bukan berarti kan kita yang ada di kota besar harus tidak peduli gitu atas kejadian-kejadian seperti itu. Sedih. Caca mungkin hanya sebagian dari kejadian yang dialami oleh anak-anak yatim piatu kita. Bahkan ini juga sama terjadinya di daerah Sulawesi. Dan ini bahkan masih baru, bulan November 2020. Seorang anak yatim piatu disekap di dalam gudang, tangan dan kakinya dirantai, mulut dilakban. Ini dilakukan oleh tantenya sendiri. Biadab kan?
Sungguh biadab. Saya rasa bukan manusia juga bukan binatang, tapi iblis. Entah apa sebutan yang pantas untuk dia. Rasanya orang yang stres pun mungkin ya, seorang gila pun kadang masih sangat bisa menyayangi anaknya. Seorang yang gila pun terkadang masih punya rasa cinta gitu. Tapi kalau orang sudah tidak punya rasa cinta kasih seperti ini, apa yang harus kita sebut? Vinsara hanya bisa berdoa semoga Tuhan membalas semua kesakitan anak ini dengan membalaskannya kepada si tante tersebut. Hai tante, you biadab tau. Kejam banget sih jadi orang. Anak yatim piatu yang berinisial NRK ini itu sudah yatim piatu semenjak usianya 4 tahun. Dan dia diurus oleh tantenya juga. Gila ini. Si tante itu memborgol tangan RK ini, kaki tangannya bahkan mulutnya dilakban. Terus kalau tidak ada orang yang melihat, kalau tidak ada orang yang datang ke pasar tersebut, kebetulan dia disekapnya di salah satu gudang di pasar, mungkin orang tidak akan pernah tahu nasibnya seperti apa gitu. Alasannya nakal. Hey, senakal-nakalnya anak itu seperti apa sih? Biadab banget kamu. Gak punya otak. Benar-benar biadab. Kasian kan? Hidup sebatang kara, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau dia bandel, apalagi dia yatim piatunya semenjak umur 4 tahun. Jadi kalau misalnya dia bandel, itu didikan kamu dong. Iya kan? Didikan tantenya itu kan? Tuhan akan melaknatmu tau. Tuhan akan menghukummu. Bahkan setelah ikatannya dibuka, rantainya dibuka, itu ditemukan bekas-bekas siksaan di tubuhnya. Keterlaluan. Sungguh, kalian menghujat banyak orang dengan mulut kalian, tetapi kalau diri kalian sendiri iblis seperti itu, apa namanya? Aku yakin orang seperti kamu itu pekerjaannya hanya menghujat, menyalahkan, ya kan? Seperti kamu bilang anak yatim ini bandel dan segala macam, tapi ternyata apa yang kamu lakukan? Duh, tante ini benar-benar. Andai saya dekat, saya nggak tahu apa yang saya lakukan ke kamu. Bukan manusia. Vinsara ingin mengajak teman-teman flashback kejadian di tahun 2017. Seorang anak yatim piatu bernama Abdul Haris harus menahan sakit, dipukuli, diikat oleh pemilik warung hanya karena dia mencuri 2 buah roti coklat karena untuk makan. Dia merasa lapar karena nenek yang menjaganya sedang sakit. Neneknya berusia 68 tahun. Dan saat Abdul Haris ini merasa lapar, dia sudah tidak tahu lagi apa harus dia lakukan. Dia pergi ke warung mencuri roti. Baiklah, mencuri itu salah. Tapi lihat alasannya. Anak kecil, yatim, lapar dan dipukuli. Terkadang kita melihat dunia tidak adil. Terkadang kita melihat
Tuhan seperti tidak adil. Mohon maaf kalau Vinsara jadi emosional. Andai tangan ini bisa merangkul semua, andai aku punya kekuatan yang cukup besar melindungi mereka, akan aku lakukan. Tapi Vinsara bukan siapa-siapa. Vinsara hanya mampu berbuat dalam keterbatasan, hanya mampu berpesan. Bila ada kasus lagi yang sama seperti ini, jangan disiksa. Jangan. Tapi rangkul mereka. Beri makan. Kasihani. Jangan. Jangan pernah menyiksa para yatim. 20 tahun perjalananku memperhatikan para yatim dan piatu, juga anak terlantar. Aku melihat cukup banyak kejadian, dan kasih sayangku semakin bertambah untuk mereka. Kasihani mereka, cintai mereka. Suatu hari nanti Tuhan akan membalasmu dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan terhadap keluargamu dengan cara kamu menyayangi para yatim dan piatu, juga anak-anak terlantar. Percaya. Terima kasih untuk semuanya yang selalu mensupport dan selalu mampir untuk melihat video-video dari Vinsara. Tidak ada maksud apa-apa. Semoga saja hal-hal positif yang kami perlihatkan dapat memberikan dampak yang positif pula untuk siapapun yang melihat. Terima kasih. Sampai di video selanjutnya.